Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan ini akan bicara secara umum terlebih dahulu mengenai manajemen industri digital. Sebagaimana kita ketahui, ternyata dalam beberapa waktu ini yang namanya teknologi informasi sudah memasuki berbagai sisi kehidupan dan ternyata tidak hanya secara personal, secara individu, secara perorangan, tapi bahkan dia sudah menerobos ke industri. Tidak hanya dimanfaatkan oleh industri dalam bentuk sistem informasi, tapi ternyata memaksa perusahaan mengubah cara kerjanya. Nah, hal-hal itulah yang akan kita lihat apa saja perubahan yang terjadi di industri, dan kita juga akan melihat bagaimana rupa, bagaimana bentuk, bagaimana proses bisnis, model bisnis yang dilakukan dalam industri yang kita anggap sebagai industri digital ini. Yang pertama, kita coba melihat berbagai disrupsi digital yang telah terjadi. Ternyata dia terjadi dalam 3 tahapan, dalam 3 gelombang. Pada awalnya, tahun 1995 dan berikutnya terjadi disrupsi dalam bidang musik, dalam bidang fotografi, dalam bidang rental video. Nah, Anda bayangkan, industri musik kan mengalami perubahan yang luar biasa dari sisi mediumnya saja. Mediumnya awal mulanya pakai yang namanya piringan hitam. Bentuknya gede, biasanya gede, ada yang juga yang kecil. Cara kerjanya beda berdasarkan lubang-lubang gunung-gunung yang disematkan, yang diukir pada piringan hitam itu. Nanti ada jarum yang naik turun, dan naik turunnya jarum itu menghasilkan suara. Kemudian berubah menjadi tape kaset. Kaset lebih praktis dibawa, ada muncul alat untuk mainkan musik yang terkenal, misalkan Walkman dari Sony. Nah, itu memunculkan mobilitas dalam musik. Anda tidak bisa bayangkan misalkan kita harus membawa gramafon atau pemutar piringan hitam kalau kita berjalan-jalan agar bisa mendengarkan musik. Lantas muncul Walkman tadi. Tapi muncul lagi media yang berubah, dia jadi digital. Sebetulnya pada saat pakai kaset, ada juga kaset yang berisi data digital. Ada juga seperti itu, namun ternyata tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama karena ternyata kurang praktis. Lantas muncul disket. Disket itu bentuk digital dari informasi. Tapi ternyata jumlah musik yang bisa masuk hanya terbatas sekali karena kapasitas disket terbatas. Lantas muncul CD, lantas muncul DVD, muncul flash disk, tentunya ada hard disk, kemudian ada juga SSD dan sebagainya. Nah, itu menyebabkan musik juga berubah. Tapi sekarang pun musik berubah terus. Saat ini ketika dulu Anda ingin menjadi penyanyi, itu Anda harus berhubungan dengan penerbit, dengan perusahaan yang menerbitkan kaset misalnya. Tapi ternyata sekarang terjadi dekonstruksi yang namanya intermediary atau penengah, orang yang ada di tengah-tengah antara penyanyi dengan pendengar musik itu hilang. Karena dengan misalkan YouTube, dengan dalam konteks yang lebih pendek, TikTok, atau mungkin dengan Spotify dan seterusnya, ternyata tidak perlu penerbit musik seperti Blackboard misalkan atau Aquarius Records kalau zaman dulu untuk bisa menerbitkan satu lagu. Kita cukup langsung membuat entah pertama cover, kemudian membuat lagu sendiri, kita masukkan YouTube, langsung bisa diperdengarkan
dan langsung kita bisa monetisasi, kita bisa dapat keuntungan finansial dari situ. Nah, tentunya juga ada yang senang, penyanyi senang, tapi tentunya perusahaan pembuat rekaman, penerbit rekaman, dan seterusnya, mereka jadi tidak laku juga. Kemudian itu juga terkait dengan video rental. Rental video, dulunya ada toko-toko yang memang menyewakan video, entah video dalam bentuk CD atau dulu sebelum CD ada video kaset yang untuk video ada gambar gerak itu, pakai kaset, ada Betamax dan sebagainya itu ada bentuk fisiknya, sehingga ada toko yang menjual maupun menyewakan. Nah, sekarang kita akan tinggal download saja, sehingga industri itu juga lengser, berubah. Nah, itu kita akan bicarakan dalam perubahan mengenai industri entertainment atau industri hiburan. Kemudian untuk fotografi. Fotografi, kamera yang awal itu pakai kamera yang pakai film. Film itu satu roll film itu isinya hanya 36 kali potret, dan itu pun harus harganya mahal, dibeli roll filmnya, dicetaknya juga cukup mahal, dan nanti ada risiko rusak karena cuaca misalkan. Kita tidak bisa bayangkan kalau dalam satu acara pengantin misalkan kita hanya dibatasi motret 2 roll atau 3 roll, yang berarti 100 ke bawah kalau untuk pemotret profesional. Kalau untuk pemotret individu mungkin kita batasi 5 kali motret saja untuk setiap kali acara. Itu kan sekarang tidak terbayangkan karena dia berubah menjadi bentuk digital. Langsung jadi bisa langsung di-share dan tidak ada keperluan untuk dicetak lagi juga. Nah, itu Anda bisa bayangkan perusahaan yang gulung tikar itu berapa banyak. Mulai dari perusahaan kamera, ternyata dulu yang terkenal namanya Kodak. Kodak ternyata tidak bisa mengikuti perubahan kamera menjadi kamera digital, dia gulung tikar. Padahal itu perusahaan raksasa tadinya. Kemudian perusahaan yang mencetak, yang berikutnya menjual filmnya. Kemudian mencetak film, itu juga hilang. Tapi mencetaknya mungkin masih ada, tapi cetakannya dari media digital. Kemudian tahun 2010-an muncul disrupsi lagi dalam bidang media cetak. Media cetak itu seperti koran, majalah. Kalau di arena internasional kita lihat seperti Newsweek. Newsweek itu koran seperti Tempo barangkali ya, majalah. Itu dia gulung tikar, padahal itu termasuk salah satu terbesar di dunia juga, paling laris di dunia, dan dia diambil alih oleh perusahaan lain, sekarang terbitnya dalam bentuk digital di website. TV pun juga mulai berubah. Kita bisa lihat tadinya yang namanya TV itu RCTI, SCTV, dan disiarkannya pakai gelombang elektromagnetik langsung gitu ya, disiarkan dari menara langsung ditangkap oleh kamera oleh TV di rumah. Tapi lantas kita kenal yang namanya TV kabel. TV kabel itu awal mulanya pakai antena bulat itu parabolik. Antena parabolik itu menerima gelombang dari satelit, lantas masuk ke set-top box, lantas akan dikodifikasi masuk ke TV. Oke, itu yang berikut TV kabel. Setelah itu muncul YouTube, muncul internet, kita bisa langsung gunakan YouTube untuk menonton di TV. Sekarang muncul lagi ada streaming seperti Netflix misalkan. Dan ternyata pada saat orang tidak lagi atau jarang lagi datang ke bioskop, ke gedung bioskop, maka muncul juga seperti HBO Max, Disney Plus, dan seterusnya, di mana perusahaan bisa merilis film, layar lebar harusnya, tapi langsung disiarkan ke rumah per rumah. Itu ada perubahan industri
entertainment, TV maupun entertainment di sini. Untuk travel juga, misalkan kalau yang sederhana kita gunakan Google Maps, itu akan mudah travel. Tapi yang tingkatannya lebih lagi, kita dengan mudahnya bisa pesan tiket kereta, tiket pesawat, tiket bukan tiket tapi sewa hotel, sewa mobil dan seterusnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi kebetulan misalkan beberapa waktu lalu kami bersama beberapa dosen melakukan perjalanan ke Eropa, itu juga semuanya sudah bisa diatur secara online. Bahkan sampai tiket kereta api misalkan dari Jerman ke Prancis atau Jerman ke Austria saat itu pun bisa dipesan secara online. Untuk SDM, Human Resources, nah ini juga kebutuhan kompetensi, kemampuan sumber daya manusia juga berubah. Juga akan ada disrupsi, akan kita lihat adanya disrupsi karena artificial intelligence menggantikan beberapa peran manusia. Bahkan AI, kecerdasan buatan, itu kedepannya diperkirakan sudah bisa membuat novel yang dia masuk ke bestseller. Anda bayangkan buat novel itu harus pakai gaya bahasa yang bagus, dia harus mampu berimajinasi, membuat cerita karangan yang menarik bagi manusia bukan bagi komputer. Karena sekarang pun AI, kecerdasan buatan bisa membuat laporan teknis atau bisa membuat laporan seperti tugas-tugas yang dilakukan di kampus misalkan, laporan mengenai perkembangan media digital misalkan, itu bisa aja dibuat oleh AI. Tadinya AI yang hanya bisa diakses oleh perusahaan besar karena mahal, tapi lama-lama bisa masuk ke consumer grade, bisa digunakan oleh konsumen secara umum. Nah, kemampuan AI itu tentunya juga akan menggeser SDM, menggeser peran manusia di situ. Kemudian gelombang berikutnya mulai terjadi tahun 2015 ke atas. 2015 muncul perubahan pada industri keuangan. Tadinya yang namanya uang itu ya sekedar entah kertas, entah koin, tapi sejak jauh hari sebetulnya bank sudah terkena perubahan dengan adanya ATM, Automatic Teller Machine. Itu menyebabkan peran kasir berkurang. Sekarang kita bisa lihat banyak bank-bank yang menutup cabangnya karena orang tidak lagi datang ke cabang bank, tapi selain menggunakan ATM juga pakai internet banking dan mobile banking. Nah, yang dimaksud di sini tahun 2015 itu seputar internet banking dan mobile banking mulai betul-betul terasa untuk industri keuangan. Tidak hanya untuk bank, tapi industri yang berhubungan dengan leasing, industri yang berhubungan dengan foreign exchange dan sebagainya itu terdampak pula. Nah, ke depannya ini dengan adanya blockchain, sistem blockchain itu satu transaksi itu walaupun misalkan satu uang gitu ya, itu walaupun mengalami transaksi berulang-ulang tetap akan bisa dilacak dan susah untuk dihack. Maka ada yang menghendaki Bitcoin, misalkan ya ada banyak currency digital, banyak mata uang digital, misalkan Bitcoin atau Dogecoin dan Dogecoin dan sebagainya, selalu akan ada yang baru juga, itu berusaha bersaing untuk menjadi mata uang yang digunakan di seluruh dunia. Tapi saat ini kalau semacam Bitcoin dan kawan-kawan masih dipertentangkan kehalalannya karena juga punya volatilitas tinggi misalkan. Jadi banyak hal juga dari sisi keuangan konvensional pun juga cukup
mengkhawatirkan karena volatilitas. Kita bisa lihat karena pengaruh influencer tertentu harga bisa naik atau turun sampai 40% misalkan dalam sekejap. Nah, itu yang tentunya kita hindari dari sisi keuangan. Kemudian dari sisi healthcare, perawatan kesehatan. Mungkin saat ini di sini belum terlalu terasa, tapi akan banyak terasa pada saat kita berinteraksi dengan dokter tidak lagi malah bertatap muka langsung, tapi secara virtual. Memang ada beberapa situs yang mulai digunakan walaupun belum terlalu populer di Indonesia. Juga ada telemedicine. Telemedicine itu bukan sekedar bentuknya online pakai Zoom atau pakai aplikasi seperti Skype, tapi ada semacam platform, ya katakanlah ada semacam komputer yang ada kameranya, ada video gambar wajah dokternya akan berkeliling di seputar rumah sakit mengunjungi pasien-pasien. Apalagi saat ini COVID gitu, ketika ada wabah, maka dokter tentu akan lebih aman menggunakan itu. Tapi tidak hanya itu, sekarang dengan akan adanya 5G, itu memungkinkan operasi juga dilakukan secara jarak jauh. Sehingga ketika butuh seorang spesialis bedah mikro untuk tentara yang baru mengalami musibah di medan perang, nanti dokter yang ada di manapun di dunia itu akan bisa mengoperasi pada pasien itu. Kenapa kok harus menunggu 5G? Karena Anda bisa bayangkan ketika ada perangkat untuk bedah akan memotong satu pembuluh darah yang vital posisinya, itu kalau sampai satu pembuluh darahnya bergeser karena orangnya agak gerak sedikit dan gambar videonya itu tidak cukup cepat untuk sampai dokter dan dokter yang bedah itu yang lunjau di sana itu tidak sempat untuk menggerakkan pisau bedahnya, tentu akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi dengan 5G nilainya itu diskrepensinya atau kalau kita kenal pingnya misalkan diskrepensi perbedaan waktunya itu hanya kecil sekali 0, sekian detik sehingga bisa diabaikan. Untuk otomotif ini dengan adanya self driving car, autonomous car, ini akan mengubah banyak sekali hal dalam bidang transportasi. Jadi Anda bayangkan sekarang misalkan pakai mobil Tesla, Anda tinggal memanggil aja, nanti ketika mobilnya di parkiran, pakai fungsi summon, Anda minta, tolong saya dijemput, karena hujan gitu ya, Anda tetap di pintu depan mall, nanti mobilnya akan datang sendiri tanpa ada yang mengendarai. Sekarang sudah bisa gitu. Kemudian ada fungsi autopilot, walaupun resminya kita harus pegang setir, tapi dia kata banyak testimoni seolah-olah sudah bisa dilepas sendiri sebetulnya. Nantinya akan ada dalam waktu dekat ini untuk trucking industri, untuk industri truk yang membutuhkan sopir yang mengendarai truk selama bisa belasan jam. Nah, itu untuk menghindari kecelakaan justru dia akan dibuat autonomous, fully autonomous sehingga tidak perlu ada sopir sama sekali. Dan dianggap akan lebih aman untuk didahulukan karena sifatnya dalam perjalanan antar kota yang tentunya jalannya lebih baik, misalkan lewat jalan tol gitu ya. Tidak banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di situ. Dan taksi pun akan berubah ketika mobil otonomus, taksinya tidak ada driver, Anda akan dijemput oleh Grab atau GoCar yang tidak ada supirnya. Itu salah satu bagian dari pengaruh pada industri otomotif. Industri retail, Anda sudah kenal, sekarang semakin banyak orang membeli barang secara online. Contoh yang sangat real, pada saat terjadinya wabah, perusahaan lain dia banyak yang harus gulung tikar. Tapi Amazon itu salah satu perusahaan yang justru tumbuh pesat.
pada saat terjadi wabah, dia itu sempat membutuhkan tambahan 100.000 pegawai. 100.000. Nah, karena peningkatan minat konsumen untuk membeli secara online. Sekarang pun kita dengar banyak toko-toko, supermarket seperti Matahari, seperti Giant, dan seterusnya, yang terpaksa tutup jaringannya, seluruh jaringan tokonya mulai tutup karena kalah bersaing dengan mungkin perusahaan-perusahaan kecil tapi menjual produknya secara online. Dan untuk bidang pendidikan pun sangat terpengaruh karena sekarang kita mulai merasakan manfaat dari kuliah secara online, belajar secara online, ya ada plus, ada minusnya. Tapi nantinya terkait dengan kesibukan orang, apalagi untuk orang yang sudah bekerja, alternatif untuk bisa belajar secara online itu jadi sangat menarik. Karena dia bisa diambil dimanapun, kapanpun, pada situasi seperti apapun, lebih fleksibel. Dan juga ada individual playlist. Mereka bisa memilih secara individual apa materi-materi yang diperlukan. Nanti ada kecenderungan seperti itu. Untuk telekomunikasi, ini tentunya juga banyak disrupsi. Telekomunikasi saat ini sudah menggunakan basisnya internet. Anda bayangkan tadinya perusahaan besar seperti Telkom itu investasi luar biasa besar untuk membuat jaringan telepon pakai kabel. Kemudian mereka susah payah membuat jaringan telepon tanpa kabel, pakai sinyal elektromagnetik. Tapi untungnya tetap besar karena dijualnya per menit atau per detik. Tapi sekarang, dan bisa di-charge berdasarkan jarak juga. Tapi sekarang karena komunikasi menggunakan tidak hanya digital, tapi menggunakan internet, voice over IP misalnya, maka jarak tidak masalah lagi, tidak menentukan biaya. Waktu juga bisa lama sekali pembicaraannya tanpa kita merasakan bahwa ada kutipan biaya. Walaupun sebetulnya ada, tapi bentuknya lain. Nah itu juga tentunya mendisrupsi, mengubah model bisnis yang harus ditawarkan oleh perusahaan telekomunikasi. Tadinya yang ditawarkan itu telepon per menit. Nah, sekarang kuota mereka berusaha mendorong orang untuk banyak nonton YouTube, untuk banyak komunikasi pakai video conferencing dan seterusnya agar kuota data yang diberi orang jadi besar. Nah, sebetulnya kalau perusahaan bisa berubah mengikuti perubahan itu, untungnya tidak berubah, mungkin malah bisa lebih untung karena sebetulnya penggunanya semakin lama semakin terikat untuk menggunakan teknologi, untuk menggunakan media tidak hanya basis suara tapi basis gambar yang butuh bandwidth yang lebih besar. Nah, ini banyak sekali perubahan-perubahan yang akan mengena pada berbagai industri.